Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Pemirsa, semoga kesehatan selalu mengiring Anda ketika beraktivitas sehari-hari. Pemirsa, ketika kita sedang asik-asiknya mengumpulkan atau memanen para pemain diaspora, naturalisasi ataupun pemain keturunan ya yang lebih keren buat kita, memang yang masuk ke kita dimulai ketika era Sintayong itu pemain keturunan asli, ada darah dengan Indonesia, berarti dia orang Indonesia juga. Kita dengan mudahnya ya mengambil pemain keturunan itu tentunya dengan sepak terjang Pak Erick Thohir, sang negosiator ulung. Kemudian sekarang ditambah oleh Patrick Kluivert, yang mana ini legenda striker timnas Belanda, juga pernah memperkuat Barcelona, keren. Nah, itulah yang membawa angin segar buat timnas Indonesia, sehingga para pemain keturunan itu merasa yakin dan mereka berlomba-lomba untuk gabung dengan timnas Indonesia karena memang melihat progres timnas Indonesia sangat cerah menjelang Piala Dunia 2026. Kita ikuti bersama. Ini striker baru Garuda, Ole Romane ke Indonesia jalan. Here we go. Jairo Ridwol resmi bakal menjalani proses naturalisasi dan akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya Ole Romane dikejarkan selesai proses naturalisasinya sebelum bulan Maret, agar di bulan Maret Ole Romane bisa menjalani debut guys melawan Australia. Dan setelah itu Pak Erick Thohir menyebutkan nama Jairo Ridwol yang akan menjadi pemain di naturalisasi berikutnya. Nah, ternyata info tambahan dari Pak Arya Sinulinga bahwasanya pelatih baru kita ini guys, Patrick Kluivert, itu memiliki link untuk merekrut pemain-pemain diaspora atau target pemain diaspora yang udah ditentukan oleh PSSI. Jadi kesimpulannya Patrick Kluivert ini bisa membujuk pemain-pemain diaspora yang mungkin kemarin masih berpikir-pikir untuk gabung ke timnas, dan kini harapannya pemain-pemain yang udah ditargetkan oleh PSSI itu mau bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, beberapa hari ini Jairo Ridwol ramai dibicarain. Ya, konfirmasi nggak ada masalah, tapi untuk prosesnya bagaimana, kita harus sabar menunggu guys. Jadi kita tunggu aja, kita cuma bisa ngedoain aja guys. Semoga Jairo Ridwol benar-benar segera diproses naturalisasinya untuk menjadi WNI supaya juga bisa membela timnas Garuda. Karena kita butuh banget nih posisi nomor 6 di timnas Indonesia. Karena sebagai informasi, Jairo ini posisi aslinya gelandang bertahan, dimana kita belum ada gelandang bertahan murni sekarang. Kita punya Ivar Jenner dan Nathan Cho yang posisi aslinya bukan gelandang bertahan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengungkapkan optimisme organisasi dalam menyelesaikan proses naturalisasi Jairo Ridwol. Targetnya adalah agar gelandang kelahiran Belanda tersebut dapat memperkuat tim nasional Indonesia mulai Maret 2025. Langkah ini sejalan dengan upaya serupa terhadap pemain lain, Ole Romane, yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI kini tengah berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan merekrut pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia. Selain Romane, yang baru saja bergabung dengan klub Inggris Oxford United, Jairo Ridwol menjadi salah satu nama yang sedang didekati PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Garuda. Proses naturalisasi Ole Romane disebut telah mencapai tahap lebih maju dibandingkan Jairo Ridwol. Hal ini memang dikarenakan Ole Romane lebih dahulu dihubungi Erick Thohir perihal bergabungnya ke timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan sudah mengunjungi Indonesia, menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati timnas Indonesia mengalami kekalahan, kunjungan Romane menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan skuad asuhan PSSI di masa depan. Sementara itu, Jairo Ridwol, gelandang berusia 28 tahun, yang kini memperkuat Royal Antwerp di Belgia, menjadi perhatian utama dalam strategi PSSI. Sebelumnya, Ridwol pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Pengalaman bermain di level tinggi diharapkan dapat menambah dimensi baru bagi timnas Indonesia.
Proses surat menyurat dan dokumen untuk Ula Romeni sejauh ini lebih maju dibandingkan Jairo Riedewald, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru. Namun, kami terus melakukan pendekatan intensif terhadap Jairo untuk memastikan ia dapat memperkuat timnas pada Maret 2025. Kepastian tersebut masih kami tunggu, tambahnya. Langkah PSSI ini mendapat sorotan publik, terutama karena target penyelesaian naturalisasi kedua pemain terbilang ambisius. Kehadiran Romeni dan Riedewald diharapkan dapat menambah kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai kompetisi internasional. Pemirsa, memang kendala-kendala yang dihadapi oleh PSSI dalam perekrutan pemain keturunan itu bervariasi. Tergantung tolak ukur bagaimana dia pemain keturunan itu pernah enggaknya membela timnas senior Belanda. Nah, kalau sudah pernah membela timnas senior Belanda, wah berarti layar sudah ditutup. Gak ada kemungkinan. Ada kemungkinan seperti yang dialami oleh Martin Paes, di mana terjadinya COVID menghalangi usia Martin Paes untuk bergabung dengan timnas Belanda. Jadi itulah yang diupayakan Erick Thohir melobi FIFA, akhirnya ya bisa gol Martin Paes gabung dengan timnas Indonesia. Untuk Michel Becker ini ya kedepannya mungkin juga agak sulit juga sih, tapi ya kita serahkan saja sama Pak Erick Thohir, di mana dia penguasaan ilmu ketata bolaan sudah up to date. Kita lanjut aja. Selain itu, PSSI juga berencana mendatangkan pelatih asal Belanda untuk menggantikan Shin Tae-yong yang baru saja dipecat. Ula Romeni memiliki rekam jejak yang mengesankan di dunia sepak bola. Terutama di Liga Belanda, Eredivisie, ia pernah memperkuat beberapa klub besar, seperti NEC Nijmegen, FC Emmen, dan FC Utrecht, sebelum memutuskan untuk merantau ke Inggris. Di sisi lain, pengalaman Riedewald bermain di kompetisi papan atas Eropa, baik di Liga Belanda maupun Inggris, menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Garuda. Dengan langkah-langkah yang dilakukan PSSI, harapan besar disematkan pada proses naturalisasi ini. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga mempertegas posisi di pentas sepak bola internasional. Kini, fokus tertuju pada proses administrasi dan pendekatan intensif yang dilakukan terhadap kedua pemain ini untuk menunjang kemajuan timnas Indonesia ke depannya. Publik menanti hasil nyata dari langkah strategis PSSI yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedewald diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa membuat Riedewald bakal membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Sebelumnya lini tengah timnas Indonesia telah memiliki Tom Haye, Ivar Jenner. Pemirsa, jadi harapan besar para fans timnas Indonesia agar ketiga pemain tersebut, Ole Romeni, Jairo Riedewald, dan Michel Becker, untuk segera bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tentunya dalam putaran kualifikasi Piala Dunia ketiga ini menghadapi Australia, kita bisa mengadakan Australia, Bahrain, Cina, dan kemudian terakhir berhadapan dengan Jepang. Syukur-syukur kalau kita bisa draw, bisa seri, wah, berbagi poin 1-1 sama Jepang. Kalau lebih hebat lagi, bisa ngalahkan Jepang. Itu namanya top Marco top sih. Ya mudah-mudahan saja bisa terjadi seperti itu. Masa tahu ya kan? Nah, itulah para pemirsa Bola Nusantara yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan
kita bisa bertemu lagi dalam konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.